Bapak Ibu Saudara, rasakan hadirat Tuhan melalui lawatan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara fokus saat ini juga. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Katakan dengan hatimu yang tulus. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri yang di Zoom dimanapun berada. Kita menghormati hadirat Tuhan. Saat ini tinggalkan semua permasalahan yang ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kita fokuskan. Bapak, tidak ada dosa yang bisa diselamatkan oleh campur tangan Bapak Ibu sendiri. Hanya Yesus yang dapat menyempurnakan dan menghapus segala dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan kita dengan luar biasa. Katakan besar mulia. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan. Berikan harapan Di dalam kesesakan kami Tuhan. dalam kesesakan. Agung perbuatanmu. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur kami Tuhan. Buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Katakan sekali lagi. Karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu. Amin. Menyucikan dan menebus hidupku. Oh Tuhan, ku naikkan syukur kami Tuhan. Sebab Tuhan yang terindah Tuhan. Tiada seperti Kau lagi. Lebih kuat lagi katakan dengan imanmu. Karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkan, Sucikan dan menebus hidupku. oh buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia. Maha mulia terindah Kau, Yesus. Maha mulia. Maha mulia terindah Kau, Yesus. Bersembah Dia, Bapak Ibu Saudara, angkat mulutmu, angkat tanganmu sebagai tanda hormat. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Sebab tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Oh Yesusku, naikkan syukur kami. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Oh Yesus, terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti Bapak. Ini antara hubungan pribadimu dengan Tuhan kita. Oh Yesus, Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Lawatan-Mu terjadi Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Oh, hamba rasakan hadirat-Mu terjadi di tempat ini. Oh, impartasi-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Katakan dalam lembut Bapak Ibu. Katakan dalam lembut. Yang kau pikirkan tentangku, Amin. hanya selebih Sungguh indah. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk katakan dengan lembut, dengan iman-Mu katakan. kemanakah aku dapat pergi, Menjauh, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat amin. dan Kau dekat. Lebih lembut lagi katakan. Bahkan seluruh pengabdianku Tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. sebab Engkau berharga Tuhan. Dan berharga. Amin. Sungguh indah. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, Besar. Oh, sungguh Indah yang Kau pikirkan aku tak terselami bagiku. Sungguh indah. lebih lagi katakan dengan iman-Mu. Besar Amin. pengorbananku bagiku, Oh Yesus. lalu dalam Sungguh besar, sungguh besar. Oh, sungguh indah. yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan sungguh indah.
Puji nama Tuhan. Amin, Harus buka amin. cita. Masih kuat Ibu Yana? Masih kuat berdiri? Dalam nama Yesus berdiri. Kita puji nama Tuhan. Kita puji nama Tuhan. Mari kita berdiri. Kuat? Amin. Dalam nama Yesus kita berdiri, kita memuji nama Tuhan kita. Kita memuji nama Tuhan kita, amin. Yang di Zoom masih kuat berdiri, amin. Haleluya, haleluya. Mari lambaikan tanganmu jika engkau kuat dalam Tuhan. Kau dikuatkan dalam Tuhan. Saya percaya terjadi lawatan Tuhan di tempat dahsyat ini, amin. Amin, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Bersama sukacita, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, sungguh Amin. dahsyat kasih-Nya. Amin. Haleluya. Katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah lagi di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih Bapa. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah lagi di hidupku. Tuhan Yesus angkat jempolnya, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Terima kasih. Amin. Kasih sukacita, Amin. kita katakan Yesus baik bagiku dan Yesus baik Haleluya. bagiku. Ada amin? Amin. Haleluya. Here we go, say. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik Come on, Pak Yafir. bagiku, Semangat. dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh Yang di Zoom, jangan mau kalah. Yesus baik bagiku, Ya. Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Sungguh baik. Kasih aman. Kasih jempolnya Tuhan Bapak Ibu. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik Dari selama-lamanya. Untuk sampai selama-lamanya. sampai. Untuk selama-lamanya. Yang mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Amin. Dan Haleluya. Bapak Berikan Ibu. sesuatu kembali lagi buat nama Tuhan kita puji. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita. Bu Yana, kuat dalam Tuhan. Haleluya, bisa berdiri ya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, sekaligus kita mau menyaksikan news Kefata minggu kali ini. Bapak terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang kami terima Tuhan. Sepanjang hari nafas kehidupan Tuhan, tidak akan bisa yang kami bisa berikan Tuhan. Selain daripada apa yang kami punya Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberikan Tuhan dengan kerelaan dan sukacita Tuhan. Kami berikan dari setidak kelebihan kami Tuhan, kekurangan kami Tuhan. Kami berikan dengan ikhlas Tuhan, seperti janda-janda miskin Tuhan. Berkati, layakkan, biarkan nama persembahan kami
berbuah harum di mesbahmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom, saya Clara Ongga. Inilah Evata News untuk minggu ini. Now I'm set apart from the ash. I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than the words could say. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Evata pada setiap hari Minggu. Untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada setiap hari Jumat pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Halo bro and sister, kami mengundang teman-teman semua untuk menghadiri Evata Youth setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 11 malam waktu Sydney. Kami akan memberikan reward-reward menarik bagi teman-teman yang aktif mengikuti setiap kegiatan Evata Youth. See you! Untuk adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry pada setiap hari Selasa pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. 'Cause you are my freedom. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Your love never ending. You are alive in us. Saya Clara Ongga, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. We need your love has set us free. Dipersilakan Ibu Yani. Iya, kami akan Agak ke tengah Menaikkan. sedikit. Agak ke tengah sedikit. Agak ke kiri. Ya, baik. kami akan menaikkan syafaat bagi bangsa dan negara, bagi gereja yang ada di muka bumi dan juga gereja Evata, baik yang ada di sini maupun di Indonesia. Terlebih dahulu kami akan membacakan ayat firman Tuhan 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih, kami mau bersehati, kami mau bersepakat, 2-3 orang berkumpul, kami percaya Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Kami mau bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Bapa, kami mau berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Engkau lawat bangsa dan negara Indonesia. Siapapun yang menjadi pemimpin negara Indonesia Tuhan, kami percaya semuanya atas kehendak-Mu. Berikanlah pemimpin negara Indonesia dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Indonesia menjadi negara yang benar-benar merdeka, damai sejahtera, jauhkan daripada segala pertikaian, pemberontakan, peperangan, permusuhan, baik apapun itu Bapa. Biarlah ada hujan pertobatan bagi bangsa dan negara Indonesia ini, agar rakyat Indonesia dapat hidup tentram,
dengan tenang dan anak-anak Indonesia dapat bersekolah. Tuhan, Engkau jamah, Engkau memulihkan roda perekonomian di bangsa dan negara Indonesia ini Bapa. Biarlah rakyat boleh hidup makmur, sejahtera, anak-anak dapat bersekolah dan tidak kesulitan untuk biaya sekolah ya Bapa. Engkau memulihkan bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati aparat dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam penyertaan kuasa dan kasih-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk 7 benua yang ada di muka bumi ini ya Bapa. Benua Asia, benua Australia, benua Antartika, benua Amerika Utara, Amerika Selatan, benua Afrika, dan benua Eropa. Kami mau membawa doa syafaat bagi bangsa-bangsa yang ada di 7 benua ini ya Bapa. Engkau memberkati bangsa-bangsa yang ada di 7 benua ini ya Bapa. Biarlah terjadi pelipat gandaan, biarlah terjadi multiplikasi untuk jiwa-jiwa. Biar ada hujan pertobatan buat negara-negara yang ada di 7 benua ini. Sebagaimana Engkau sudah memulihkan negara Indonesia, Engkau juga memulihkan negara-negara yang lainnya Bapa. Biarlah semua orang dengan lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa hanya Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Bapa, kami juga mau berdoa buat negara Australia. Engkau memberkati Perdana Menteri Anthony Albanese ya Bapa. Berikan roh yang takut akan Tuhan, biar dia boleh memimpin negara Australia dengan takut dan gentar ya Bapa, dengan bijaksana ya Bapa, sehingga negara Australia boleh berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau membawa kota Sydney, di mana gereja Ephata ada Bapa. Kami mau berdoa buat kota Sydney. Engkau juga menjaga, melindungi, jauhkan daripada segala peperangan, pertikaian, permusuhan, dendam ya Bapa. Kami mau berdoa buat gereja Ephata yang ada di Sydney. Engkau memberkati senior Pastor Jimmy, Pastor Neni dan anaknya Rafael ya Bapak. Engkau memberkati pelayanannya, tambahkan jiwa yang baru. Engkau kirimkan dari utara, timur, barat, selatan. Memberkati pelayanan, tambahkan hikmat, pengetahuan, marifat. Biarlah pengembalaannya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Juga Engkau memberkati pekerjaan mereka, baik di dunia sekuler, dimanapun mereka bekerja. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Engkau buat berhasil dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati keluarga rumah tangga mereka, semakin hari semakin harmonis, semakin baik di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk semua pastor-pastor yang melayani di Ephata Church ya Bapa, yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Juga leader-leader yang melayani di youth, di sekolah minggu, semuanya ya Bapak. Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan memberkati rumah tangga, pekerjaan mereka. Engkau membuat mereka, kehidupan mereka semakin dahsyat ya Bapak, semakin diberkati ya Bapak. Terima kasih Bapak. Khususnya kami juga mau berdoa buat gereja Ephata yang ada di Malang Bapak. Kami percaya kalau gereja ini ada, ini semua karena kemurahan-Mu ya Bapak. Ini semua karena kebaikan-Mu ya Bapak. Kami mengucap syukur. Kami punya tempat ibadah dengan fasilitas ya Bapak. Engkau memberkati senior Pastor Jimmy yang sudah memfasilitasi kami dengan tempat ini ya Bapak. Engkau memberkati dengan luar biasa. Biarlah tempat ibadah ini Bapak boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengirimkan jiwa-jiwa untuk datang beribadah. Jiwa-jiwa yang haus akan Engkau ya Bapa. Biarlah tempat ibadah ini, kursi-kursi ini boleh dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru ya Bapak. Kami sangat terbatas ya Bapak, tapi kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang tidak terbatas apapun Bapak. Dan kami percaya tempat ini akan penuh, bahkan kursi-kursi ini tidak cukup untuk jiwa-jiwa yang baru ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati para pelayan Tuhan yang sudah Engkau percayakan untuk melayani di Ephata Malang ini ya Bapa.
hamba tidak sebutkan namanya satu persatu. Tuhan sudah mengetahuinya. Tuhan memperlengkapi mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh melayani Engkau dengan penuh tanggung jawab, dengan taat dan setia ya Bapa. Engkau juga memberkati jemaat Efata yang ada di Malang ini Bapa, yang Ibu Narti Tuhan yang tadi malam sedang ke rumah sakit untuk kontrol, Engkau jamah pulihkan oleh bilur darah Yesus. Ibu Narti sudah mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Juga Ibu Dian yang saat ini ada kelahiran cucunya, juga Engkau memberkati cucunya, Engkau memberkati Ibu Dian. Engkau cukupkan apa yang menjadi keperluannya ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa, masih banyak lagi juga kami mau bersehati sepakat, mau berdoa untuk kakaknya Ibu Segar yang ada di Balikpapan yang saat ini sedang sakit. Tuhan juga jamah, Tuhan pulihkan oleh bilur darah Yesus. Kakaknya Ibu Segar sudah sembuh dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini belum sempat hadir. Kami tidak tahu ya Bapa, apa pergumulan mereka, apa persoalan hidup mereka. Tuhan, Engkau Maha mengetahui. Engkau jamah, Engkau pulihkan. Engkau memberkati semua keluarga-keluarga Efata yang ada di Malang ini Bapa. Juga kami juga mau bersehati sepakat, mau berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di online. Ibu Novi, Ibu Megawati, Ibu Giokim, dan ibu yang lain juga yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Tuhan, Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Yani. Mari kita siapkan diri kita buat mendengarkan firman Tuhan kita. Amin. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita bersama. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan sekali lagi Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, Amin. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita sama-sama hormati Tuhan. Kita memuji nama Tuhan sekali lagi. Katakan dengan imanmu, dengan ketulusan hati dan kelemah lembutan. Katakan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan dengan lembut. Amin. Tuhan, Kau sempurna
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan kau bersamaku Tuhan. Kau Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan sore-sore kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Tapi kita menghormati Dia. Bapak terima kasih Tuhan. Hamba-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah-Mu Tuhan. Berkati setiap lidah-lidah hamba-Mu Tuhan. Berbicara firman Tuhan. Apa yang kami terima Tuhan Yesus. Berikan, kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Dan siap menerima firman Tuhan serta lawatan Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita. Haleluya. Amin. Hari ini spesial sekali ya karena saya harus muter-muter. Saya minta tolong ya. Suara saya ini agak sedikit ini. Mungkin aku minta air putih. Ya boleh Ibu. Yang di Zoom sehat-sehat. Haleluya. Mana kita mau bikin galeri dulu. Nah haleluya puji nama Tuhan. Ada Ibu Mega. Ada siapa lagi tuh? Coba digalerikan. Ada Pastor Neni luar biasa. Ada Ibu Seren, Ibu Melin Chan, ada Ibu Novi luar biasa dan jemaat-jemaat yang luar biasa. Saya percaya bahwa jemaat-jemaat militan. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa maju sedikit biar lebih penuh depannya ya. Saya percaya bahwa setiap orang-orang yang ada di depan adalah seorang orang pemimpin yang luar biasa yang akan dipakai Tuhan. Amin. Mari saya undang Ibu Priti, Ibu Yuli, Ibu Hari maju ke depan. Mari kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sharing-sharing firman Tuhan. Saya percaya bahwa lawatan Tuhan terjadi itu karena kita mau mendengarkan. Haleluya, amin. Amin. Saya minum dulu Bapak Ibu Saudara ya. Oke, thank you Ibu Priti. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan spesial kali ini saya akan memberikan satu sharing firman Tuhan, yaitu tentang lawatan Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita. Mungkin sambil tidak grogi, katakan di kanan kiri Bapak Ibu Saudara, siap menerima lawatan Tuhan? Haleluya, puji nama Tuhan. Oh, Ibu Yani siap menerima lawatan Tuhan. Pada tadi pertanyaan saya, Anda siap menerima lawatan Tuhan? Tapi saya siap menerima lawatan Tuhan. Oke lah, sekali lagi saya siap menerima lawatan Tuhan. Amin. Katakan di kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Kurang besar, kurang keras dong. Aduh, kok lemes-lemes sekali ini. Tolong musiknya dikeluarin dulu, biar semangat ya. Ini ya. 1, 2, 3, saya siap menerima lawatan Tuhan. Amin, katakan amin. Apakah lawatan Tuhan itu bisa kita terima sewaktu-waktu, setiap hari, atau jarang-jarang Bapak Ibu? Setiap saat Bapak Ibu Saudara ya. Oke, mari kita buka di tampilan screen saya. Kali ini saya spesial ya, saya memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Karena saya bukan melihat bagaimana, tapi saya melihat Tuhan ya. Ketika kita melayani Tuhan dengan seperfeksionis mungkin, sesempurna mungkin, maka Tuhan juga memperhitungkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita. Oke, saya akan buka dulu tampilan saya di sini. Puji nama Tuhan kita. Baik, kita buka di Mazmur 23 ayat 5. Mungkin dari Ibu Yani mungkin bisa buka di ya. Mazmur ini hanya satu sekilas ayat mendukung ya. Oke, silakan Ibu Yani. Mazmur 23 ayat 5. Oke. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Amin. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Yang di Zoom katakan amin. Amin, saya dengar ya. Sekalipun di mute ya. Haleluya. Oke, kita mau lihat apa itu lawatan Tuhan ya. Lawatan Tuhan adalah pengalaman nyata akan kehadiran dan intervensi atau campur tangan Allah dalam kehidupan seseorang
Ini bisa berupa perasaan kuat dan kehadiran Tuhan, pengalaman rohani yang mendalam, perubahan hidup yang signifikan, atau pengertian baru tentang kebenaran ilahi. Lawatan Tuhan seringkali membawa transformasi rohani dan moral, membantu seseorang untuk menjadi lebih serupa dengan karakter Kristus, karakter ilahi. Amin? Amin. Oke, selanjutnya, cara kita mendapatkan lawatan Tuhan itu seperti apa ya? Satu, mari kita buka di Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 ya. Amin. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ini sudah pasti terjadi Bapak Ibu Saudara. Mau kita khotbah dimanapun, mau kita dengarkan firman Tuhan, selalu dikatakan seperti ini, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti apa wujudnya? Kita buka di Yeremia 29 ayat 11 ayat 13, tapi tidak perlu dibuka, langsung lihat aja tampilan situ. Kita sama-sama kita bersuara ya Bapak Ibu ya. Kita katakan 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh ya. Tetapi sebelum saya mau katakan, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada satu yang memancing kita untuk menerima lawatan Tuhan. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu di sini mungkin ya? Yaitu pertama, yang paling penting adalah ketika kita mau datang dan mendengarkan firman Tuhan itu sendiri. Kalau lawatan tidak akan pernah terjadi Bapak Ibu Saudara ketika kita tidak datang dan mendengarkan. Orang buta bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman itu yang keluar, kita bersuara Bapak Ibu Saudara. Bukan tereng terus 3 dimensi, bukan Bapak Ibu Saudara. Ketika ada suara, itu namanya firman. Firman kita mendengarkan. Bahkan sekelas Yesus ketika datang ke Nazaret dan berkhotbah di sana, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Tidak ada orang yang percaya. Karena tidak ada satupun orang yang mau percaya dan mendengarkan. Wah, Yesus anaknya si Ucup, tukang kayu, tangga kita tuh sebelah. Buat apa dengerin? Sama halnya dengan kehidupan sehari-hari kita. Kebanyakan orang-orang di sekitar kita, terdekat kita, keluarga kita bukan menjelekan keluarga ya. Kadang orang-orang terdekat kita itu bisa membuat kita maju, tetapi bisa menjadi bumerang buat kita. Oleh sebab itu, keluarga kita harus dibangun. Untuk apa? Untuk sama-sama bisa dalam komunitas. Itu saya akan bahas lagi. Haleluya. Tapi seorang Yunus, ketika dia ditelan ikan besar 3 hari, mati dan bangkit, hidup. Dia menceritakan satu peristiwa, khotbah. Berapa ribu orang itu yang percaya dan terima lawatan Tuhan. Di salah satu kota itu, saya lupa itu, maaf ya. Niniwe. Luar biasa. Itu luar biasa. Sekelas Yesus, ketika orang tidak percaya, maka tidak ada terjadi lawatan Tuhan. Tidak ada orang yang mau mendengar, tidak ada terjadi lawatan Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, terjadi lawatan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan melihat saya di sini punya problem di belakang. Oh, saya anaknya Ibu Yani, saya begini begitu. Dia kalau khotbah begini, udah gak level. Saya maunya yang pendeta besar itu datang. No, bukan itu Tuhan. Firman Tuhan sendiri katakan bahwa apa yang firman yang keluar dari mulut, firman yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Mau sekelas penjahat pun ketika itu dia mengatakan firman Tuhan, ketika kita mendengar dengan sungguh-sungguh, itu adalah intervensi antara saudara dengan Bapa. Campur, itu adalah intim saudara dengan Bapa, bukan antara penjahat dengan Bapa, bukan antara saya dengan Pak Yafet, betul? Ketika saya mengatakan firman Tuhan, Bapa mendengar saya. Itu bukan saya yang berbicara, tapi Tuhan. Firman Tuhan yang menyampaikan.
Otomatis ketika firman Tuhan datang dan ada di dalam berada yang sudah menerima, Bapak Ibu, Bapak Yahweh sendiri yang menerima intervensi itu sendiri, campur tangan sendiri, yang merasakan sendiri. Tergantung Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai karena kita ini barusan melakukan ini, habis melakukan kesalahan nih, dia kayak gini-gini, kayak gitu-gitu, tawar hati kita. Dengar pendeta besar, jangan kan saya bukan apa-apa sih. Ada katakanlah pendeta besar, dia habis buat dosa di sana, terus kita tawar hati, kita nggak mau dengar. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Setiap orang itu punya masalah kehidupan. Bahkan Nabi pun, sebutkan Nabi manapun, ya mungkin tidak hanya segelintir kecil Nabi yang mungkin tidak berbuat salah, tapi tetap manusia tidak ada yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Nabi pun yang diutus Tuhan tidak ada yang sempurna. Sekelas Ayub pun dicobai sama Tuhan karena Ayub pernah berbuat salah sama Tuhan. Ya, sampai dia pertobatan dipulihkan berkali-kali lipat, mendapatkan isi yang cantik. Sekelas Ayub. Nabi manapun berbuat dosa. Kemarin saya tempat dengar sharing juga, men-sharingkan firman Tuhan. Banyak nabi-nabi punya banyak istri, 2-1000 gitu ya. Wives-nya 300, 700 apa gitu loh. Sampai sebegitunya. Banyak dosa kesalahan-kesalahan yang nabi-nabi lakukan. Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu kita perlu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap saat Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya alami dan saya juga sedang on the way. Dan kita ongoing, kita progress. Kita nggak hanya berdiam diri udah selesai, kita punya masalah selesai, kita nggak mau maju, kita nggak mau move on, tapi harus move on dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Oke, dan kita ke next, kedua. Oke, selanjutnya menjalani hidup yang kudus dan taat. Ini yang saya kadang-kadang takut untuk katakan seperti ini. Karena apa? Saya juga manusia. Manusia melihat manusia. Ya, saya pernah berbuat dosa. Kita tidak ada yang tidak hidup benar. Pernah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saya harus katakan seperti ini. Kenapa? Iblis kadang-kadang mengintimidasi. Lu sendiri kayak gitu. Ngapain lu kasih tahu orang? Hidup lu kayak gini. Tapi saya mau katakan, kalau saya nggak ngomong seperti ini, saya nggak akan bisa bangkit. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara juga nggak bisa untuk maju, untuk melakukan firman Tuhan, yaitu hidup kudus dan taat. Kita mau buka di Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, kita mau ngomong sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Oke, 1, 2, siap-siap. Dengar di sini, lihat lihat kelihatan? Nggak kelihatan? Oke, yang kelihatan kita sama-sama katakan ya. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Katakan di kanan kiri Bapak Ibu Saudara, hidup benar. Sangat berat Bapak Ibu Saudara, sangat berat. Tapi saya harus katakan seperti ini. Sekalipun kita semua tidak ada yang sempurna, saya harus katakan seperti ini. Kita belajar hari demi hari itu untuk sempurna. Amin. Bukan kita sempurna Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang sempurna. Tapi kita belajar untuk terus sempurna. Mau sampai kapanpun kita tidak akan pernah sempurna. Tapi kita belajar untuk sempurna seperti Kristus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selanjutnya kita buka yang ketiga poinnya. Mendapatkan lawatan Tuhan. Yaitu berserah dan percaya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6. Saya mau undang untuk ibu yang di Zoom ya, untuk berpartisipasi, untuk bisa membantu saya untuk mengatakan kebenaran firman Tuhan ini. Silakan. Ada salah satu yang mau menjadi sukarelawan volunteers. Ibu Novi, mungkin Ibu Mega, atau Pastor Edi, tapi Pastor Edi sibuk ya. Silakan Ibu Novi. Mana ini yang Amsal 3 kah? Amsal 3 ayat 5-6 Pastor.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Terima kasih Pastor Reni. Ini Ya. ayat yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kadang-kadang manusia hanya mau enaknya aja. Tapi ayat ini sangat luar biasa karena kita selalu mendengarkan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Berserah dan percaya kepada Tuhan, akuilah Dia dalam segala laku. Maka Ia akan selalu meluruskan jalan-jalan kita. Ini yang sangat-sangat kita pegang, yaitu kita harus mengakui, berserah, percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa mendapatkan lawatan. Ingat, lawatan Tuhan tidak bisa langsung terjadi ketika tidak ada satu respon daripada kita ya, antara dua belah pihak. Intervensi itu dalam arti campur tangan antara satu dengan pihak yang lain. Nah, ketika kita mau masuk dalam intervensi itu, kita harus ada dan kita mendengarkan, seenggaknya mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo, ini yang ikut-ikut audio Bible, ikut audio Bible season 1, season 2. Nanti mungkin Ibu Hari bisa ikut audio Bible ya. Ikut audio Bible setiap hari. Sekalipun kita sudah pernah mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi saya mau katakan sekali lagi bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah mati. Amin. Selalu hidup dan punya rema-rema setiap saat, setiap waktu. Ketika kita melihat satu ayat firman Tuhan, mungkin 1000 pendeta satu ayat itu dia bisa menafsirkan dengan berbagai macam tafsiran. Tetapi tafsirannya sama tujuannya, cuman penyampaian yang berbeda. Begitu hidup firman Tuhan dari satu ayat ini dia bisa dikupas kadang-kadang tidak terbatas pengertian ilahi daripada Tuhan. Itulah firman Tuhan yang hidup. Bukan hanya kita hafal-hafal ayat aja, terus kita ngomong setiap saat, setiap waktu, sorry. Tetapi satu firman Tuhan ini kita bisa jabarkan. Ada satu khotbah yang biasanya dia cuma ambil satu ayat saja, tapi itu dia bisa jabarkan. Itulah firman Tuhan yang hidup, yang sesungguhnya firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Berserah dan percaya kepada Tuhan kita. Saya punya pengalaman pribadi ketika saya mengalami satu hal masalah musibah. Ibu saya tahu, semua orang yang di sekitar saya tahu ya. Bahkan orang tersayang saya tahu. Kejadian itu yang benar-benar luar biasa. Tapi saya katakan kalau saya tidak percaya Yesus pada saat itu, mungkin saya sudah bunuh diri kali ya. Kalau saya tidak percaya Yesus, mungkin saya sudahlah Pastor ini saya keluar dari pelayanan. Kalau saya tidak percaya Yesus, mungkin saya sudah bilang, ngapain saya melayani Tuhan? Kalau ujung-ujungnya saya begini. Jangan salah. Anak Tuhan itu kebanyakan semakin banyak masalah, semakin banyak diberkati Tuhan. Amin. Masalah itu bertubi-tubi Bapak Ibu Saudara. Jangan kira ikut Tuhan itu cuma enak-enak aja, kita gampang. Kita seperti artis Raffi Ahmad, seperti artis Deddy Kobuser. Mereka hidup dengan kekayaan melimpah. Tapi itu tidak akan menjamin kehidupan kita dalam surga kita. Kita tidak tahu pribadi mereka dengan Tuhan seperti apa. Itu tidak akan menjamin. Bagi saya hidup ketika saya makan, minum, tempat tinggal yang cukup. Saya punya orang tua masih hidup. Saya punya papa masih hidup, mama masih hidup. Masih bisa berkelahi dengan mama saya setiap hari. Berkelahi dalam guyon ya. Bukan berkelahi gimana ya. Nah kita sebetulnya setiap hari itu kucing dalam tikus ya. Kucing tikus ya. Tapi kucing tikus itu enak ya. Kalau tidak ada tidak ada warna-warna seperti itu, mungkin kita tidak akan senyum seperti ini ya. Saya setelah marah-marah, berselisih, berdebat, seperti itu baik aja. Itulah saudara. Beda kalau teman kadang-kadang ngomong sedikit nyelekit sakit hati ya. Tapi terkadang ya ada salah-salah kata. Cuman kita sebagai seorang anak pasti ya udah maaf lah mah gitu lah. Kadang-kadang gengsi juga ya kalau ngomong minta maaf. Siapa sih ini yang dulu waktu masih muda gengsi kalau ngomong mau minta maaf sama orang tua? Angkat tangan. Ayo bingung langsung nulis saya semuanya. Saya percaya bahwa pasti setiap orang pasti ada gengsinya ya. Setiap orang pasti ada gengsinya Bapak Ibu Saudara. Tapi ya itu kita harus bisa merendahkan hati kita. Kadang-kadang sama orang tua kita gengsinya luar biasa. Naujubillah ya, Binyamin ya kalau orang bilang ya. Tapi kalau kita sama teman, sama pacar, I'm sorry sayangku. Saya tidak akan mengulanginya lagi sayangku. Mari kita hidup berdampingan selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itulah kadang-kadang kehidupan seperti itu. Tapi kalau udah nikah, sayang, kamu makanya jalan hati-hati. Itu lihat itu jatuh kan, mampus kamu ya. Nah kadang kan begitu.
Kadang semakin dekat kita dengan orang juga kalau udah tahu ini ya udah biasa aja gitu. Tapi kalau lagi sayang-sayangnya, wih sayangnya minta ampun. Tapi jangan sampai kalau kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dengan Tuhan, so tahu akhirnya kesombongan terjadi. Makanya itu yang dikatakan bahwa ketika malaikat itu dijatuhkan ke bumi, karena kesombongan, semakin dia dekat dengan Tuhan, kadang-kadang yang terjadi adalah dia merasa bahwa dia punya status kedudukan, jabatan. Dia punya peranan otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada malaikat itu. Sehingga yang terjadi, gue bisa bebas kok, bisa melakukan hal ini kok. Gue kan dekat sama Tuhan. Nanti kalau ada apa-apa kan udah santai dia yang tanggung gitu. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau seorang guru, dia memberikan satu ilmu kepada muridnya, pasti yang diberikan tidak 100% Bapak Ibu Saudara. Hanya beberapa persen aja. Karena kalau dikasih 100% apa yang terjadi? Kilaf. Bisa-bisa dibunuh gurunya, benar? Tidak semua rahasia-rahasia ilahi yang diberikan kepada Tuhan itu sekilas nih Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kembali lagi kepada mendapatkan lawatan Tuhan, berserah dan percaya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Kita lanjut ke poin keempat. Silakan Bapak Ibu Saudara. Poin keempat, bertobat dan mengakui dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, kembali lagi saya undang untuk yang di Zoom untuk bisa membantu saya untuk menyatakan firman Tuhan. Silakan. Iya, benar. Dari Ibu siapa? 1 Ibu Novi Yohanes mungkin? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah ayat maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Amin. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Ibu Novi. Luar biasa. Firman Tuhan ini sangat memberkati karena firman Tuhan pendukung ini firman Tuhan yang sangat-sangat banyak memberkati orang-orang. Tapi jangan salah, di sebelum ayat ini ada satu kata. Dikatakan bahwa jika kita mau mengaku dosa kita, maka ia akan setia dan adil. Tapi kita juga di ayat sebelumnya kita harus apa? Mengampuni orang. Mengampuni orang. Sulit gak itu Bapak Ibu? Sulit. Tapi itu nanti akan kita bahas lagi dalam pengampunan di garis bawah. Karena kita berbicara tentang lawatan Tuhan. Tapi lawatan Tuhan terjadi karena memang kita sungguh-sungguh. Kalau kita belajar sungguh-sungguh akan firman Tuhan, berserah penuh, kita bertobat dan mengakui dosa, maka kita akan bisa sangat sering mendapatkan lawatan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Poin yang sangat penting adalah pertobatan Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak orang manusia di muka bumi ini yang bertobat dan mengakui dosa mereka Bapak Ibu Saudara. Kadang kalau sudah ada uang, duit, yang namanya pertobatan itu sudah gak ada lagi artinya Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita punya duit, yang penting saya punya uang. Kebanyakan anak-anak Tuhan yang kaya-kaya, punya banyak duit, yang penting ada duit aja udah, saya memberkati, saya berikan perpuluhan setiap bulannya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari membuat satu usaha gelap. Banyak loh Bapak Ibu Saudara di Jakarta. Saya punya teman itu Bapak Ibu Saudara. Kalau ada tahu klub malam itu namanya, ya saya nggak sebutin namanya ya. Itu gereja besar loh Bapak Ibu Saudara, yang anak jemaat dari gereja itu suruh hamba Tuhan datang untuk doakan itu. Wings Club itu, yang salah satu investor terbesar dari Holland Paris, klub Wings ya, tahu ya. Doakan loh Bapak Ibu Saudara, usaha didoakan, syukuran. Ya kayak kita syukuran gini loh, ada usaha, syukuran, pemberkatan gitu. Diberkatilah usaha ini gitu. Tapi yang diberkati itu adalah tempat klub malam. Itu sangat bertentangan Bapak Ibu Saudara. Sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi itulah yang terjadi dan akhirnya mendatangkan Kristen-Kristen progresif. Sekarang lagi booming yang namanya Kristen progresif Bapak Ibu Saudara.
Pernah dengar itu? Oh, yang penting gue gak percaya neraka dan surga. Gue gak percaya yang namanya neraka. Neraka itu gak ada. Nah mungkin Tuhan ciptain neraka kok, ngapain Tuhan baik dan bla 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 bla. Itu mempengaruhi Bapak Ibu Saudara. Ada public figure di Instagram, dia katakan seperti itu. Dan masih banyak lagi. Gereja besar di Australia, ada satu gereja besar di Australia. Dan dia bilang, katakan lu mau LSB, mau homo, gay, bisex, it's okay. Asalkan kamu Kristen. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Zaman sekarang Bapak Ibu Saudara. Kacau. Hidup di zaman milenial itu enak ternyata ya, 90-an ya. Zaman sekarang itu zaman apa ya? Ibu Sherin tahu gak zaman apa sekarang? Bu Preti? Zaman apa? Edan. Zaman apa itu istilahnya kalau zaman dulu ibu-ibu yang dari 1945 itu istilah baby boomers ya. Kalau yang lahir di 1945 itu ke atas siapa nih 1945? Angkat tangan. Ya, pasti di zoom sudah semua angkat tangan ya. Itu namanya zaman baby boomers ya. Nah terus yang 90 tahun ke atas itu zamannya milenial. Itu saya lahir di 90, makanya saya disebut julukan milenial, kaum milenial. Nah kalau yang di tahun 2000-an itu Denci. Oh Gen Z. Gen Z itu generasi Z. Generasi akhir berarti ya. Wah ada lagi ya. Jadi banyak sekali generasi. Dan kalau di film, saya pernah dengar ya animasi ya. Kalau nggak salah itu One Piece ya. One Piece itu yang suka One Piece apa sih? Pasti Sherin ya. Itu sampai bilang seperti ini. Generasi terburuk. Ini zaman generasi terburuk. Loh orang kalau bikin film kadang-kadang mereka comot dari satu fakta yang terjadi loh di dunia ini. Banyak sekali terjadi, banyak sekali kita menerima pesan-pesan khusus yang kadang kita tidak mengerti. Tapi kalau kita pahami kita dapat pemahamannya itu. Banyak film, bahkan film kartun. Jangan salah loh, film kartun banyak sekali message-message buruk loh. Bapak baru tahu ya Disney itu kayak gitu. Banyak, makanya hati-hati Bapak Ibu punya anak suruh nonton film-film yang berbau-berbau Disney. Atau ini saya katakan sekali lagi, itu ada pesan-pesan khusus di belakang biasanya ditulisin Satan, seks. Biasanya ada pesan-pesan khusus. Teletubbies katakanlah. Siapa bilang Teletubbies? Teletubbies itu berbicara tentang LGBT. Lambangnya itu di atas. Itu LGBT Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali yang menjerumuskan. Kita melihat itu seperti malaikat Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang terjadi justru bukan malaikat. Hati-hati. Makanya yang lebih baik anak itu di dalam Tuhan. Masuk sekolah minggu di Malang Evata. Masuk kids ministry. Mendengarkan firman Tuhan. Bermain bersama-sama komunitasnya. Anak jangan disuruh nonton sembarangan Bapak Ibu Saudara. Banyak sekarang film-film yang menyempatkan pesan-pesan khusus yang menyesatkan. Transfer roh. Ada teman saya kemarin nonton film horor itu. Saya sudah bilang dia kan, kamu gak perlu nonton film horor. Bahaya kalau kamu menonton film horor itu transfer gitu. Transfer roh, ada yang tersenyum ini. Saya bilang, jangan suka nonton film-film horor, film pembunuhan, film ini kurangin. Kenapa Bapak Ibu? Saya suka. Akhirnya yang terjadi adalah dia nonton film horor. Yang terjadi nonton film horor, yang terjadi dari dia pulang, dia takut Bapak Ibu Saudara. Sampai ke bawah mimpi. Sampai ke bawah mimpi Bapak Ibu Saudara. Itu transfer roh. Transfer roh. Kita melihat setan itu berburuk rupa yang kuntilanak. Tadi sempat saya dengarkan firman Tuhan. Saya juga dengar firman Tuhan di ibadah pagi tadi jam 7 itu ya. Tapi saya matiin. Saya dengarkan firman Tuhan dari Pastor Jimmy. Iya benar. Saya katakan sekali lagi untuk Bapak Ibu ya. Setan itu berasal dari mana? Hah? Malaikat. Betul. Iya betul. Pinter-pinter kan? Jadi bukan berupa tuyul, genderuwo, malampir. Jadi malaikat itu parasnya ganteng apa enggak sebetulnya? Cakep mereka itu. Mereka itu cakep. Mereka itu parasnya elok malaikat itu. Tapi karena mereka membuat imajinasi, kita berimajinasi yang enggak. Akhirnya terjadi sesuai dengan iman kita. Kita mengimajinasikan genderuwo, terjadi genderuwo. Kita mengimajinasikan kuntilanak, terjadi serupa kuntilanak.
Saya juga dapat pemahaman ini dari Daud Oni. Jadi saya juga sering ikut Daud Oni sebelum dia khotbah di ini. Karena dia juga mantan dukun juga ya. Dia sering khotbah tentang ilmu-ilmu setan, ilmu-ilmu hitam. Jadi setan-setan itu berasal dari iblis. Jadi kalau ada yang meninggal ya, terus kita jumpa sama orang meninggal itu berarti kita ditemui sama iblis, bukan orang itu, Bapak Ibu Saudara. Kok bisa? Nah, karena firman Tuhan sendiri katakan ketika kamu sudah mati, kamu cuma ada di 2 tempat. Ketika kamu hidup benar di dalam Tuhan, kamu sejati, kamu benar, kamu ke Taman Firdaus. Kalau enggak, ya udah diambil malaikat Tuhan masuk ke ini dulu. Kalau bilang itu tadi Hades, dalam bumi sementara. Nanti setelah kedatangan Tuhan Yesus, penghakiman, masa penghakiman, semua itu diangkat semua ke surga. Benar-benar yang kekal. Jadi kita kalau ketemu sama orang dalam mimpi, langsung tengking dalam nama Yesus. Misalnya kalau nenek kita meninggal, terus kita ketemu di dalam mimpi, itu berarti yang kita ketemu bukan nenek. Itu yang kita ketemu itu berarti orang, roh, bukan daripada roh manusia itu sendiri. Itu dari iblis sendiri. Tengking dalam nama Yesus. Saya puji Tuhan, selama saya punya saudara-saudara meninggal, saya tidak pernah dijumpai dalam mimpi maupun didatangi langsung. Nah, tapi kalau kita punya iman, kita beriman, itu timbul daripada perasaan juga yang tidak terlihat. Kita bisa mendewakan batu, kita bisa mendewakan ini. Nah, ketika lawatan Tuhan terjadi, itu ketika kita mendengarkan, kita percaya, kita beriman kepada firman Tuhan itu, bukan kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Saya ini banyak sekali kesalahan-kesalahan. Contoh katakanlah kayak gitu. Tapi ketika saya ngomongkan firman Tuhan ini, yang didengarkan itu jangan saya, jangan dilihatin muka saya, tapi firman Tuhan yang keluar dari saya itu. Itu poin penting Bapak Ibu Saudara. Kalian Bapak Ibu Saudara serap, terima words itu, firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu hidup. Bukan lihat muka saya, kemarin saya habis buat salah terus akhirnya tawar hati. Bukan seperti itu. Penjahat pun ketika dia mengucapkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan itu, dia nggak tahu. Kita nggak tahu dia penjahat, mungkin dia ngomong asal-asalan firman Tuhan. Kita terima firman Tuhan. Oh, ketika kita tahu dia, oh ternyata penipu, ya sudah. Yang penting kita sudah terima firman Tuhan itu, Bapak Ibu. Jadi jangan melihat rupa manusia. Fokus kepada diri kita, antara kita dengan Tuhan, sehingga intervensi atau campur tangan Tuhan itu terjadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lanjut ke poin berikutnya, poin 5. Ini yang sangat-sangat kita harus jaga ya. Menjaga komunitas dengan sesama orang. Orang apa Ibu Bayana? Orang percaya. Kalau kita mau hidup dalam lautan Tuhan terus, dalam hidup dalam Kristus terus, dikuatkan terus, ya kita harus menjaga komunitas kita dengan sesama kita. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Saya katakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara sudah memilih satu pilihan yang sangat sempurna dan benar. Datang di rumah Tuhan, ibadah. Sekali lagi ingat, bukan lihat saya, bukan lihat Sherin, bukan lihat Ibu Briti, bukan lihat Ibu Yani, bukan lihat Pastor Jimmy, bukan lihat Pastor Neni. Dimanapun bisa terjadi lawatan Tuhan. Ketika kita duduk manis, mendengarkan firman Tuhan, percaya dan terima lawatan Tuhan itu. Amin. Saya dengan Ibu Yuli juga ya biasa aja di rumah gitu, kita ya bercanda-bercanda biasa ya kan. Ibu Yuli juga tahu kami, kehidupan kami seperti apa, tahu Ibu Yani seperti apa, tahu saya pribadi seperti apa. Tetapi ketika kita berada di sini, di dalam hadirat Tuhan, itu berbeda, sama seperti kita berteman ya. Tapi kalau kita main bisnis beda ya, jangan samakan bisnis dengan teman. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita berteman, bersaudara. Tapi kalau sudah ngomongin bisnis ya. Misalnya kita jualan satu jualan, kita kasih di jualan ini makanan nih, udah murah. Tapi karena dia teman saya nih,
Kayaknya kita minta potongan dong. Itu berarti kita itu terlalu rakus. Jadi kalau dia sudah berbisnis, sudah kasih diskon, ya sudah hargai diskonnya. Kita beli dengan harga sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan. Kebanyakan teman-teman itu biasanya udah didiskonin, minta lagi lebih. Udah dikasih jantung, minta lagi lebih. Salah Bapak Ibu Saudara, kita hargai usaha orang. Seperti itu. Nah, ketika kita dengan Tuhan di dalam satu rumah ibadah, jangan lihat siapa-siapa di sini. Mungkin di samping ibu kanan kiri, ibu ini belum mandi, bau. Jangan melihat itu. Atau ibu ini banyak ada utang dengan saya nih, dia belum bayar nih. Saya malah tawar hati gitu. Apalagi dia lagi khotbah, apalagi dia lagi WL, nyanyi, terus kita lihat tawar hati kita, aduh kita sakit hati kita ini. Kemarin habis masalah dengan kita kok seenaknya dia tuh menyembah Tuhan, dia memuji nama Tuhan. No Bapak Ibu Saudara, mungkin saat itu dia melakukan salah dengan ibu. Tetapi di balik itu kita nggak tahu. Ketika dia sudah mengaku dosa dia di hadapan Tuhan, dan Tuhan sudah mengampuni dia, dan dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan selanjutnya menjaga komunitas ya, menjaga komunitas dengan sesama ya, haleluya. Dan yang terakhir, poin ke-6, melayani dan menolong sesama. Kita buka di Galatia 5 ayat 13. Saya undang kembali yang ada di sini untuk berbicara. Musiknya mati, dinyalain lagi tolong Ibu Seren. Mungkin Ibu Ruth ya, silakan Ibu Ruth. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Katakan di kanan kirimu, ayo kita melayani seorang dengan yang lain. Pak Yafet ngomong sama saya karena gak ada teman di sebelahnya. Mari kita melayani Tuhan dengan yang lain. Katakan Zoom, yang di Zoom dimanapun, katakan di kanan kiri. Mari kita layani seorang akan yang lain oleh kasih. Kita bawa kasih Kristus itu, jangan egois Bapak Ibu Saudara. Kita ke surga ini bukan egois kita aja sendiri. Yang penting kita target kita sampai, kalau kita multi level marketing, yang penting kita achieve target, udah selesai. Biarin yang bawaan kita udah, biarin mereka mampus udah gak dapat duit. No, bukan seperti itu. Di dunia pun achieve target, kita juga mensejahterakan orang-orang di bawah kita. Apalagi di dalam kerohanian. Ketika kita mendapatkan lawatan Tuhan, kita menjalankan teladan Kristus itu, tapi kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang di dalam firman Tuhan sendiri dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Itu pesan Tuhan yang paling agung. Jadikan semua bangsa murid. Bukan hanya soal kita jemaat di sini, tapi murid Kristus. Ibu Yani murid Kristus, saya murid Kristus. Bapak Yafet harus jadi murid Kristus. Ibu Seger, Ibu Yana, Ibu Ari, Ibu Yuli, Ruth, Matthew, Ibu Priti, Ibu Seren, Ibu Mega, Ibu Pastor Neni, Ibu Novi, Ibu Melincan, semua itu harus jadi murid Kristus. Amin. Ketika kita jadi murid Kristus, kita akan tahu pendidikan surgawi itu seperti apa, ilmu surgawi seperti apa. Tapi kalau kita cuma partisipan aja datang ke dalam, kita tidak akan dapat apa-apa. Kita cuma hanya dapat, ya yang penting saya percaya Yesus. Tapi percaya saja tidak akan menyelamatkan hidup kita Bapak Saudara. Karena percaya itu underscore-nya gede, maknanya itu dalam. Kita duit melakukan, percaya kita lakukan bagian kita, bagian Kristus, bagian surgawi kita. Maka itu kejarlah dulu kerajaan Elohim, kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Maka semua akan ditambahkan kepada kita. Saya percaya setiap masalah-masalah yang hidup hadapi tidak jauh juga lebih besar dari masalah saya. Dan saya juga lagi ongoing di dalam hal itu. Lagi bangkit dan lagi maju. Saya percaya bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi tidak akan jauh lebih besar dari kemampuan kita. Amin. Kita akan sanggup menyelesaikan garis finish kita dengan Tuhan. Selanjutnya, saya mau katakan, silakan Ibu Seren.
selanjutnya, ini adalah bagaimana lawatan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Ada 5. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mengubah hati dan pikiran. Mengubah hati dan pikiran. Jadi lawatan Tuhan membantu mengubah hati dan pikiran seseorang dari kecenderungan duniawi menuju kehidupan yang lebih ilahi dan suci. Karena kita berasal dari roh, kita harus kembali kepada roh. Amin. Dunia ini hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Makanya orang sekarang banyak sekali pamer-pamer di sosmed. Mereka ada yang namanya Mr. Thank You, ada yang namanya Mr. Good luck lah, duitnya berlimpah lah, inilah duit. Oke, gak masalah, itu kesenangan bagi mereka. Tetapi itu hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Anda gak mungkin bawa Lamborghini dan Ferrari sampai selama-lamanya ke surga. Anda gak mungkin bawa rumah besar ke surga, gak mungkin. Yang Anda bawa itu adalah iman dan perbuatan. Ketika Tuhan datang, Tuhan tidak tanya macam-macam kamu punya harta. Ya, pastinya Tuhan akan tanya cuma satu. Sudah berapa jiwa anakku yang kau selamatkan? Yang kau bawa kepadaku. Itu saja. Dan itu yang akan menentukan mahkota yang kita dapat. 5 mahkota itu. Ada mahkota-mahkota itu. Lawatan Tuhan. Melalui itu juga pengalaman seseorang dapat mengalami pertobatan. Ya. Pemurnian hati dan pembaruan. Dari kita mengubah hati kita dan pikiran, kita bisa dapat pemurnian hati. Yang kedua, memberikan pengertian dan hikmat. Dari lawatan Tuhan itu terjadi, maka kita akan dapat membawa pencerahan ya, dan pemahaman yang lebih dalam tentang firman Tuhan dan kehendaknya. Ketika kita mendengar, percaya, kita melakukan, kita tahu kehendak Tuhan, kita lakukan. Karena kita dapat itu lawatan Tuhan. Kita dapat ilmunya, pengertian dan hikmatnya itu. Kemudian seseorang dapat menerima pengajaran atau petunjuk yang jelas dari Tuhan tentang bagaimana menjalankan kehidupan yang benar. Kita mampu memilih kritis. Kita bisa kritis memilih mana yang betul, mana yang tidak. Ya, amin. Yang ketiga poinnya, menguatkan iman dan ketekunan. Menguatkan iman dan ketekunan. Pengalaman lawatan Tuhan memberikan kekuatan dan ketekunan untuk menghadapi tantangan hidup. Iman diperkuat karena seseorang merasakan kehadiran Tuhan yang nyata dan aktif dalam kehidupannya. Jadi kita dapat kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita bukan ngomongin Tuhan, tapi kita gak rasakan Tuhan. Kebanyakan orang Tuhan Kristen, tapi gak rasakan. Yang penting Tuhan, yang penting Kristen, tapi gak rasakan Tuhan itu hadir. Itu sampai detik ini banyak orang terjadi, dan saya pun sering mengalami hal itu. Sampai saya belajar untuk merasakan bahwa Tuhan itu ada loh di samping saya. Dan dia gak ninggalin saya. Begitupun dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dia gak ninggalin Bapak Ibu Saudara. Dia sayang sama Bapak Ibu Saudara. Dia mau supaya Bapak Ibu Saudara bisa andalkan dia. Sayang sama Tuhan melebihi apapun. Dan ketika itu terjadi, bahwa dia akan pulihkan hidup Bapak Ibu Saudara, termasuk hidup saya. Amin. Amin. 4. Menyediakan berkat rohani. Dari lawatan Tuhan itu kita akan dicukupkan ya. Pendewasaan secara rohani ya. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih di dalam kita. Berkat rohani ini membantu orang percaya untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan dan lebih taat kepada Tuhan. Saya nggak ngomong dulu tentang berkat fisik ya. Saya ngomong tentang berkat rohani ya. Karena ketika kita terima berkat rohani itu otomatis Bapak Ibu Saudara, gak usah panjang kali lebar, pasti berkat fisik itu ada Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya lagi maju tuh, saya lagi bangkit pelan-pelan. Orang lain tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi berkat itu akan semakin ketika kita didewasakan rohani hadir. Kita kembali kepada jati diri kita. Kita ada sebagai orang Kristen, kita merasakan hadirat Tuhan. Kita lakukan tujuan kita sebagai anak Tuhan. Yang kelima poinnya, mendorong kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalui lawatan Tuhan, seseorang terdorong untuk lebih berkenan di hadapan Tuhan, mengejar kekudusan dan kebenaran. Dan ini termasuk menjalani kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai dan karakter Kristus. Kita lebih hidup lebih baik dan benar. Ya.
Sekalipun banyak dosa, banyak pikiran-pikiran jahat kita tidak kudus akhirnya, tapi kita mulai sempurna terus. Kita mulai sempurna terus. Dan yang ke-6, membawa kebangunan rohani. Lawatan Tuhan ya mendorong kehidupan. Ke-6 ini ada sini ya, saya tidak tahu masukin situ, sorry. Membawa kebangunan rohani, lawatan Tuhan sering kali menjadi pemicu kebangunan rohani baik secara pribadi maupun komunitas. Ya, kebangunan rohani ini melibatkan pembaruan semangat, komitmen yang lebih kuat kepada Tuhan dan dorongan untuk melayani sesama. Jadi ketika kita terima lawatan Tuhan, kita kumpul dengan orang-orang komunitas yang benar dalam arti hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita akan dibangunkan rohani. Saya ada kenal satu orang dengan orang anak Tuhan, saya nggak tahu ya, dia salah satu investor juga. Saya nggak tahu ya, kehendak Tuhan terjadi. Cuman ya, saya bawa dalam doa terus. Saya sedang melakukan satu proyek, sedang progress, ongoing. Ya. Dia melihat problem saya, dia melihat masalah saya. Tapi saya nggak bilang sama dia, lu kasih gue deh berapa? Udah saya puter duitnya. Enggak, tapi dari hal yang terkecil. Kita melihat dari hal yang terkecil. Kalau saya mau bilang, kamu kaya, kamu gini, kenapa kamu gak kasih aku gini-gini? Tapi saya gak mau seperti itu. Saya mau progress, on progress, pelan-pelan. Karena diuji dulu Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu harus diuji Bapak Ibu Saudara. Yaitu hidup. Kita hidup benar, kesimpulan kita hidup benar, kita mendengar firman Tuhan, kita melakukan. Itu lawatan Tuhan terjadi. Mendapatkan lawatan Tuhan membutuhkan kesungguhan dalam mencarinya. Hidup kudus dan taat, memiliki iman yang kuat, bertobat dari dosa, bersekutu dengan sesama orang percaya, dan melayani sesama dengan kasih. Ayat-ayat Alkitab mendukung langkah-langkah ini, memberikan panduan dan janji bahwa Tuhan akan mendekat kepada mereka yang mendengar, melihat, dan melakukan, amin, teladan Kristus dengan segenap hati. Melihat, mendengar, ingat, mendengar ya, mendengar dulu, melihat, dan melakukannya. Maka kita akan terjadi lawatan Tuhan. Terima kasih. Dan saya berharap kita semua yang ada di sini, yang hanya kurang lebih dari 10 orang, terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Dari komunitas yang kecil seperti ini, kita tidak akan tahu nanti mungkin 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun, 5 tahun. Kita setia dari perkara kecil, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan memberikan kita hal-hal yang luar biasa di luar dari kemampuan kita. Amin. Mari bangkit diri Bapak Ibu Saudara, kita terima. Kita berdoa. Terima kasih, saya undang Ibu Ruth dan semuanya untuk ke depan. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tolong dimatikan dulu Ibu Seren. Makasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Kau sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan di kesempatan kali ini Tuhan. Tapi pengertian-pengertian ilahi Tuhan, rema-rema dan setiap makna-makna yang tertulis Tuhan dalam firman-Mu Tuhan Yesus, menyertai kami Tuhan Yesus, menjadi satu makna yang baik Tuhan, yang bisa kita lakukan dalam setiap kehidupan kita Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa khusus Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat yang ada di Malang ini, di Zoom Bapak. Kau impartasikan lawatan Tuhan Yesus terjadi Tuhan di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap permasalahan, setiap apapun problem kami Tuhan Yesus, Kau angkat Tuhan Yesus. Karena kami mau mendengar Tuhan Yesus, mendengarkan Engkau Tuhan, melihat dan melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupmu menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, Murnikan kami Tuhan. murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat serta ini yang langkahku. Kau bersamaku, Tidak jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Hidupku, hidupku mengenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai kami Tuhan. mujizat serta ini yang langkahku. Kami mau bersama-Mu. Kau bersama Amin. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan sekali lagi dengan lembut. Kau bersamaku di dalam. Amin. Jadi bukti kebesaran-Mu. Makasih Tuhan, saya serahkan kepada Pastor Nenny. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Tolong di-unmute Pastor, silakan doa berkatnya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian pulanglah dengan terima berkat dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah setiap pekerjaanmu, doa-doamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah setiap lumbung-lumbungmu, sehingga engkau akan diangkat menjadi kepala dalam setiap apapun yang engkau kerjakan, dan engkau tidak akan pernah jatuh karena tangan Tuhan selalu menada kalian, menada hidupmu, sehingga namamu, nama Tuhan dipermuliakan dalam tiap-tiap kehidupanmu, dan dicurahkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Kami ajak Kau Tuhan, ajak Kau Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajak Kau Tuhan, ajak Tuhan. Dengan imanmu katakan ajak Tuhan, ajak Tuhan, ajak Tuhan. Katakan amin, amin, haleluya. Ajaib Tuhan. Amin, amin. Terima kasih
Mr. Neni, semua yang ada di Zoom, Ibu Novi, semua yang ada di manapun, Ibu Melin, Ibu Melin Chen, Ibu Novi, Ibu Megawati, luar biasa. Dan semua ada di jemaat di Malang, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you Pak El untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati pelayanannya Ibu Ruth. Amin. Ini ada Ibu Hari, ada jemaat kita yang luar biasa ini. Yang baru ya? Juga. Baru Ibu apa Hari. lama? Silakan kasih mic. Silakan Ibu, sini Ibu. Nah, kalau komunitas kecil tuh enak, kita tuh saling mengenal gitu. Ya toh? Luar biasa. Mari, silakan kenalan dulu. Sini. Nah, sini Bu. Nah, duduk. Nah, nggak apa-apa. Agak sedikit sini. Nah, ya, silakan. Halo, shalom diri. Ibu. Selamat datang. Agak dekat. Terima kasih. Ibu namanya siapa? Ratna. Maaf Bu ya. Oh, welcome Ibu Ratna to GBI Efata Church di Malang, cabang Malang Ibu. Kami gereja pusatnya ada di Australia, Sydney. Kami beribadah setiap hari Minggu di jam 7 waktu Indonesia Barat. Dilayani dari Australia langsung, bisa onsite, bisa online. Ibu, Tuhan Yesus berkati. Ibu boleh tahu biasanya bergereja di mana? Sebelumnya bergereja di mana, Bu? Saya di TOC. Oh iya. Ibu tinggalnya di mana? Ibu tinggal di mana? Di Bandan Landung. Oh, jauh apa dekat? Jauh. Jauh dari sini. Jauh ya. Menit? Perjalanan Bu berapa menit kalau naik motor? Ya, 30 menit. 30 menit. Oh, nggak jauh itu. Kalau nggak macet. Kalau nggak macet 30 menit. Oh, setengah jam ya. Apa namanya? Ibu tahu dari mana gereja Efata di situ? Ada yang kasih tahu atau bagaimana? Dari Bu Yani. Oh, Bu Yani. Wah, Bu Yani nih banyak teman. Iya. Oke, mungkin kita nyanyi dulu ya, El. Ku kasih kau. Ibu Ruth. Ayo sama-sama. Bentar ya. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan wajah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan wajah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Di wajahmu kemuliaan wajah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan wajah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Selamat datang Ibu Hari, Ibu Ratna. Oke, haleluya, thank you. Amin, thank you. Iya. Luar biasa. Nanti jangan lupa jam 5 sore, Bapak Ibu yang mau ikut bahasa Inggris, masuk jam 5 sore di Zoom. Belajar bahasa Inggris maksudnya ya. Kemudian Bapak Ibu, saya akan datang ke Malang ya, tanggal 16 Jun. Bulan depan saya akan melayani di situ untuk ibadah di Malang. Saya akan jumpa jemaat yang di Malang. Nanti kita arrange, kita makan bersama nanti ya untuk jemaat di Malang. Saya akan arrange waktu juga untuk ketemu yang jemaat di Surabaya ya, karena saya datang sampai Surabaya dan Malang saja. Jadi mungkin yang di kota lain saya kurang nggak bisa. Ibu Novi dari Jember.
datang Ibu Novi ke Surabaya. Saya Ke libur, Malang Bu. kalau enggak. Libur panjang, Bu. Oh, boleh tuh ya. Naik kereta aja Ibu ke Surabaya atau ke Malang. Ya Bu Mega, nanti ketemu Bu Mega di Surabaya. Ya, kalau enggak di Malang. Oke ya, saya serahkan lagi kepada yang di AL di sana. Terima kasih. Thank you, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya, Ibu Pastor Neni. Terima Luar biasa, kasih. kita menunggu kedatangan Terima kasih, Pastor Neni. Neni, luar biasa. Gak sabaran ya, nanti kita ketemu sama Pastor Neni langsung di Australia ya. Jadi cuma ada di Surabaya dan Malang ya. Di Malang jangan lupa ya, waktu yang sudah kita tentukan nanti kita kabarin lagi ya. Iya. Haleluya, terima kasih. Luar biasa. Ada makanan, ada berkat Tuhan yang kita sediakan di bawah, silakan. Nanti kita kita doa berkat dulu ya sebelumnya ya. Ya. Doa makan. Pastor Neni udah makan ya nasi kuning ya. Sudah selesai. Aku tahu. Iya. Aku tahu. Oh tadi Halal lo ya. ngomong. Luar biasa. Oke baik, kita mau doa dulu sebentar. Kita mau makan. Ibu Yuli silakan berdoa Ibu untuk berkatnya. Ya, kami satukan hati lagi ya Bapa di dalam namamu Yesus Kristus. Engkaulah yang punya kerajaan sorga di dalam hati kami. Hadir dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat rohani kami. Kami menerima damai sejahtera yang luar biasa sepanjang hari ini, sepanjang minggu dan sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun ini Bapa. Kami percaya Tuhan apa yang sudah kami dengar, biarlah kami mengaplikasikan semuanya dalam kehidupan kami. Hari lepas hari bertambah indah di dalam Engkau. Terima kasih buat hari yang luar biasa ini Bapa. Terima kasih buat berkat jasmani dan rohani yang akan kami terima juga Tuhan. Biarlah apa yang kami santap, apa yang kami makan menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami Bapa, bukan menjadi satu penyakit dalam tubuh kami, karena tubuh kami adalah milik Kristus yang sudah ditahirkan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah kami terima. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah mengerjakannya Bapa. Biarlah Bapa kekuatan dan kesehatan, damai sejahtera, sukacita melimpah atas bagi orang-orang yang sudah mengerjakan semua berkat bagi kami. Terpuji namamu Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami dengan ucapan syukur terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Pamit dulu Terima Pastor Neni. kasih. Pamit, Tuhan berkati. Bye. Tuhan berkati Bye, Bu semuanya yang Melin. ada di Zoom. Semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ibu Melin, Ya, Ibu Tuhan Novi, Pastor berkati. Neni, Ibu Lala. Bye, God Mega, bless. Dai. Bye-bye. Oke.